Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman sekalian, pertemuan sebelumnya kita membahas hal yang berkenaan dengan sesuatu yang tidak harus dilakukan, harus dihindari, wajib dihindari bagi seorang muslim sewaktu dia sudah mengatakan dia beriman kepada Allah. Maka dia tidak boleh berlaku syirik. Syirik dalam hal rububiyah, dalam hal uluhiyah, dan juga dalam hal mulkiyah. Itu dalam perkara agama. Jadi dalam perkara ini bahwa Allah harus satu-satunya yang diyakini mengurus kita. Harus satu-satunya yang diyakini memiliki semua hal di dalam kehidupan ini. Dia yang mengaturnya, dan padanya kita juga akan kembali dan beribadah. Nah, tetapi di antara syirik-syirik yang bentuknya ibadah itu, di dunia modern kita sekarang ada bentuk syirik yang juga hidup di dalam dunia modern dan kita jadikan itu sebagai berhala. Seolah kita hanya menggantungkan diri kepada hal tersebut dan melupakan siapa yang mestinya kita harus bersandar, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal hal-hal tersebut dalam dunia kontemporer justru diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini nih kontemporer ya. Ya, ada yang mengejanya kontemporer, ada yang mengejanya kontemporer, tetapi yang umum saya kira kontemporer. Artinya bahwa sesuatu yang terjadi kekinian, ada hal yang dianggap oleh orang-orang masa sekarang itu melebihi keyakinannya kepada pencipta. Ya, meskipun tidak dia sembah, tetapi dia banyak menyandarkan hidupnya pada nilai-nilai itu. Jadi kalau itu tidak dikerjakan, dia tidak makan, misalkan dia tidak bisa hidup dan sebagainya. Hingga kemudian melakukan banyak pelanggaran-pelanggaran terkait dari yang mereka kerjakan di bidang tersebut. Nah, apa saja? Lapangan kehidupan manusia yang bisa dianggap atau menjerumuskan seseorang kepada perbuatan syirik ya. Ini saya lewat saja, kita langsung ke poinnya. Nah, ini dia. Hal-hal yang mungkin di dalam kehidupan kita itu bisa kita yakini dan pegang secara berlebihan. Syirik dalam bidang ekonomi, syirik dalam bidang politik, syirik dalam bidang budaya, syirik dalam bidang seni, dan macam-macam yang lain. Ini sebetulnya cuma contoh. Banyak hal yang lain yang di dalam kehidupan kita itu secara tidak sengaja, secara sadar atau tidak sadar kita jadikan sebagai berhala. Dan kita sangat bergantung kepada dia, kepada hal tersebut. Dan kalau itu sudah dikerjakan, kita sudah masuk ke dalam wilayah syirik. Meskipun kita tidak menyembah-nyembahnya. Tetapi kalau kita terlalu berlebihan bahwa kehidupan kita bergantung pada itu yang menjadi masalah. Dalam ekonomi, nah, yang penting ya, kenapa hal tersebut ada di dalam kehidupan kita? Karena kehidupan ini sudah semakin materialis. Ya. Semuanya harus diukur dengan berapa banyak duit. Semuanya harus diukur dengan sesuatu yang bisa teraba. Itu yang menyebabkan hal-hal tadi dipuja-puji. Hal-hal tadi dianggap sebagai sesuatu yang berlebihan dan akan menentukan kehidupan manusia. Bukan Allah Subhanahu wa taala. Yang lain juga adalah karena pikiran minimalis. Pikiran yang asal aja. Ya, kita sebagai mahasiswa juga kan sama gitu, sebagai dosen sama. Kalau pikirannya minimalis ya yang dihasilkan juga tidak begitu baik. Karena hanya menghasilkan sekedar. Nah, kemudian dalam hal yang lain dan ada hubungannya dengan materialis, kehidupannya itu menjadi kapital. Jadi yang dia cari hanya keuntungan saja, bukan keberkahan dari kehidupan tersebut. Sehingga kemudian agama dan Tuhan dinegasikan, tidak ada. Karena dia hidup dalam kekinian, yang dia rasakan, yang dia sentuh, itu yang nyata. Selebihnya itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang ada di dalam kehidupannya. Nah, solusinya ya balik lagi ke agama. Balik kepada Tuhan. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas itu. Kalau kita merasa beriman, ya harusnya kita nggak usah khawatir kalau ekonomi kita kurang,
Kalau kehidupan politik kita juga nggak bagus, dalam kehidupan sosial budaya juga kacau. Cara menyelesaikannya itu perbaiki ibadah, perbaiki kedekatan dengan Tuhan itu. Dan banyak orang tidak percaya dengan itu. Ya, kekacauan yang terjadi pada diri seseorang, solusinya sebetulnya adalah balik pada Allah itu. Bertobat, bertakwa. Kan Allah sendiri yang bilang, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Mestinya sebagai orang yang di awal kita sudah membahas beriman, kita meyakini itu. Kalau kita tidak meyakini itu kan ada masalah dengan keimanan kita. Gitu kan? Nah, beberapa hal di dalam syirik kontemporer atau syirik kekinian itu lebih jelasnya bahwa dia menganggap apa yang dia dapat di dunia sebagai satu-satunya pemberi manfaat dan mudarat. Nah, ini sudah bahaya kalau pemikirannya sudah begini. Ya, kalau saya ulang lagi bahasan kita kadang selalu bicara soal kenikmatan terbesar iman, tetapi kalau lapangan pekerjaan hilang, hancur kita kayaknya. Padahal kita masih punya iman, itu modal untuk kita bangkit kembali. Kan begitu, tetapi karena ini bukan perkara mudah untuk mengerjakannya, perlu sekali latihan, perlu sekali kajian-kajian, perlu sekali pembacaan, atau ya ikutilah pengajian-pengajian untuk mempertebal keimanan tersebut. Karena kita bisa saja mendewakan apapun yang kita anggap lebih, entah itu ilmu, ya itu bisa jadi berhala, bisa jadi kita syirik gitu. Meskipun derajat syiriknya bukan mengganti Allah ya, tetapi sudah terkadang secara tak sadar Allah itu agak dipinggirkan begitu. Nah, kalau kemudian kehidupan kita tidak berkah, memang cara hidupnya juga sudah keliru ya. Ya, salah satu contoh misalkan yang dalam bidang ekonomi menjadi syirik gitu. Riba itu bagiannya itu menyandarkan sepenuhnya kepada ibu. Bukan cuma itu berdosa ya, riba tersebut. Ya kalau orang sudah sangat menyandarkan dirinya pada itu sudah menjadi pengertian substansi terhadap nilai syirik tersebut. Apalagi kebiasaan-kebiasaan judi misalkan, ya yang ada di masyarakat itu kan bisa menimbulkan perpecahan, menimbulkan pertentangan, dan itu dijadikan sebagai sandaran kehidupan ekonomi. Kekacauan yang bakal terjadi kan. Ya mana ada orang judi kaya, kaya pun juga selesai nggak lama gitu, karena terlalu instan. Karena kita harus memahami bahwa uang di dalam agama kita itu titipan, itu harus dibagi, dan uang itu harta dianggapnya sebagai sesuatu yang baik, khair. Karena harta itu salah satu bentuk kebaikan yang ada di dunia. Maka cara mendapatkannya itu harus baik. Mengeluarkannya pun juga harus baik. Jadi harta yang dimiliki ya sejatinya itu adalah milik orang lain yang harus kita bagikan. Begitu memaknai harta dengan nilai tauhid. Kalau memaknai harta bukan tidak nilai tauhid, ya dihambur-hamburkan, dia akan poya-poya gitu. Dan mendapatkannya pun dia tidak akan peduli dari mana dia mendapatkan itu. Ini loh yang dimaksud dengan syirik kontemporer di bidang ekonomi. Ini akan terjadi kekacauan dalam pemikiran dia mendapatkan keuang. Dan di agama kita seperti diriwayatkan oleh hadis dalam hadis Tirmizi, uang yang kita hasilkan kemudian dibelikan makanan, kemudian kita makan, itu berpengaruh kepada jiwa, pengaruh pada akal. Ya, karena cara mendapatkannya sudah tidak benar. Ya, maka kalau hal-hal tidak benar dalam mendapatkan ekonomi itu senantiasa dikembangkan dan kita sangat bersandar kepada apa yang kita lakukan dalam ekonomi tersebut, ya kita sudah masuk pada substansi syirik. Ada juga yang lain adalah syirik kontemporer dalam bentuk politik. Ini ada Kerces ya, dia mengatakan bahwa di dalam politik itu banyak mistis. Mistis itu janji-janji itu ya, yang mungkin tidak bisa terrealisasikan. Ini berat pula ini. Kalau itu yang selalu dikatakan, disampaikan oleh seorang lurah, camat, ya dia jujur lah, dia bekerja untuk rakyat lah, dia apalah macam-macam begitu. Kemudian dia tidak membuktikannya, itu kan mistis. Ya kan? Itu cuma omong kosong belaka gitu.
Dan lagi-lagi si lurah, si camat dan semuanya itu dia mengandalkan karirnya pada bidang politik saja. Dia tidak membawa Tuhan di dalamnya. Ya kalau dia tidak membawa Tuhan, pasti kebijakan-kebijakan politiknya pun akan berpengaruh. Secara substansi sudah menjadi syirik kembali gitu. Karena dia merasa bahwa entitas bentuk politik inilah yang akan menjadikannya sukses. Oh tidak, Allah yang menjadikan dia sukses. Pokoknya kalau sudah Allah, agama disisihkan, dipinggirkan, ya yang dia kerjakan itu akan dianggap sebagai satu-satunya yang membuat dia aman, membuat dia sejahtera, membuat dia bahagia. Politik adalah salah satu yang sering kita lihat. Dan akhir-akhir ini kan begitu sering kita lihat itu. Orientasi orang itu bukan untuk mensejahterakan kan, tetapi untuk membuat dirinya menjadi makin kaya. Ya toh, membuat dirinya itu menjadi lebih daripada orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu sudah bisa kita lihat fakta-fakta itu. Ya. Mereka yang di politik itu ya banyak berubah dalam kehidupannya. Nah, kalau ada banyak orang ya, sebagiannya atau menganggap politik itu sebagai jalan dia untuk mencapai kesejahteraan dan itu satu-satunya jalan, ya dia sudah musyrik juga, dia sudah syirik juga. Karena dia secara tak langsung menghilangkan Allah. Allah hanya dia bawa ketika dia kampanye gitu. Atribut agama dia bawa ketika itu, tetapi dia pakai untuk mendulang suara, untuk mendapatkan kesejahteraan. Nah ini syirik begini ini yang mungkin bisa muncul di dalam kehidupan kita. Ya bukan cuma dalam bentuk politik dalam pemerintahan dan negara ya. Semua kebijakan yang keluar dari siapapun itu yang tidak berdasar kepada nilai keimanan, ujung-ujungnya hanya untuk kepentingan pribadi. Yang sekuler, yang materialistik, yang kapitalis, yang minimalis, seperti itulah itu. Ya, ini dalam bidang politik. Kemudian dalam budaya, ya, ya di dalam budaya kita kan banyak sekali, misalkan jimat, ya kan budaya kan itu. Kemudian harus ada selamatan tetapi dipamai dengan cara-cara yang mistik. Budaya itu bukan filosofi nilai budaya itu, tetapi ada diyakini sebagai sesuatu yang bisa membawa keberkahan. Ya. Ada tercampur dengan sesuatu yang klinik atau mistis. Nah, kalau budaya sudah bersinggungan dengan hal ini dan ini porsinya sangat berlebih, ya sehingga mungkin bertentangan dengan syariat, ya itu bisa dianggap sebagai sebuah syirik. Banyak kebudayaan-kebudayaan kita di masyarakat kita yang kita sendiri tidak tahu kenapa begitu, kenapa begini. Pokoknya ya itu terjadi begitu saja, dulu orang-orang dulu melaksanakan begitu. Kan sama seperti orang Arab dahulu kala. Mereka pun tidak paham apa yang disampaikan oleh nenek moyangnya. Kami hanya mengikuti aba anak. Mengikuti bapak-bapak kami sehingga kami pun tidak mengerti apa yang ada di dalamnya. Nah kalau mengikuti itu kemudian ujung-ujungnya ke syirik tentu harus ditolak. Ya. Dan secara tak langsung di kita banyak budaya yang juga bersentuhan kepada arah-arah itu. Jadi ketika itu mau dilaksanakan kita harus coba memfilter dulu ya. Ini tujuannya kemana gitu. Kalau misalkan hanya sekedar oh ini ada nilai filosofinya, ya selama tidak bertentangan dengan nilai agama saya kira sah dan fine saja, dan apalagi tidak menyentuh pada nilai-nilai yang substansial. Ini kan dalam rangka jika semuanya itu berlebihan gitu. Baru kita menganggapnya sebagai syirik kontemporer ya. Ya sama juga dengan saya kira dengan seni lah ya. Ya. Kehidupan seni kita juga banyak yang dicampuri dengan unsur-unsur yang mistis gitu, yang sampai kemudian memanggil makhluk halus lah, kan ada tuh yang begitu gitu tuh. Itu tidak usah lah dimasukkan yang seperti itu bagian dari kesyirikan juga gitu, yang mungkin ada dalam kehidupan kita ya. Jadi teman-teman ini yang lainnya silakan Anda baca, nanti saya kirim saja lewat WA. Jadi yang saya ulangi lagi bahwa syirik kontemporer ini yang saya sebutkan tadi itu cuma contoh. Nah, contoh itu kalau itu dianggap
semua hal tadi itu dalam bidang seni, budaya, politik, ekonomi berlebihan oleh manusia sehingga Tuhan dihilangkan dalam kehidupannya, itu yang masuk ke dalam kategori syirik, syirik kontemporer gitu. Tapi kalau itu memandangnya sebagai sesuatu yang biasa, ya kemudian kita seimbang, ya kita bergerak di politik tapi kita tidak lupa masjid, tidak lupa dengan janji-janji. Kita bergerak di bidang ekonomi tapi kita tahu bagaimana caranya berbagi. Kita bergerak di budaya tetapi kita ngerti apa yang ada di dalamnya dan memberikan nilai-nilai agama di situ pun sama dengan seni tentu tidak terlarang itu. Jadi jangan sampai kemudian ketika kita dikatakan seperti ini, wah ini seni itu syirik, budaya syirik, kemudian politik syirik. Enggak ya. Ekonomi syirik tidak demikian. Itu hanya akan menjadi sesuatu yang tidak bagus kalau ke semua hal tadi yang disebutkan itu porsinya sudah sangat melebihi dari yang seharusnya dan hingga sampai puncaknya misalkan menghilangkan Tuhan dalam kehidupan berpolitik, berekonomi, berbudaya, berseni. Nah, ini yang menjadi masalah dan tentu kita harus menghindari itu. Saya kira itu mungkin ini akan lebih menarik jika kita sambung dengan diskusi. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.